Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Morning Inspiration episode yang keempat, Senin tanggal 15 November 2021. Pagi hari ini biarlah seperti yang biasa saya sebutkan, bahwa biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan biarlah pagi hari ini Anda bisa terinspirasikan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga hari ini kita bisa lalui dengan satu kebenaran sebagai satu dasar untuk hidup di dalamnya, sehingga pada akhirnya nama Tuhan saja dipermuliakan. Apakah Anda siap terinspirasikan oleh kebenaran firman Tuhan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami bersyukur Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu, dan pada pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan baik, sehat dan kuat, dan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Bahkan sebelum kami memulai semua aktivitas kami mau minta supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi penuntun bagi jalan hidup kami, menjadi inspirasi bagi kami, dan biarlah Roh Kudus menolong setiap daripada kami supaya kebenaran firman Tuhan ini bukan saja kami ketahui, menambah wawasan kami, tapi lebih daripada itu kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita memulai, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Anda. Kalau membacakan perikopnya, maka judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau mau dibeli judul, maka judul pagi hari ini adalah, saya sebut dalam bahasa Inggris adalah The Helper, atau Sang Penolong, ya saudara-saudara ya. Kita lihat bahwa di sini perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jadi ini adalah di mana Yesus sebelum naik ke surga, Dia ketemu dengan murid-muridnya, dan Dia menguatkan mereka bahwa Dia akan pergi, tetapi Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yang kalau tadi saudara sudah baca bahwa penolong ini akan menyertai, dikatakan penolong ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan kemudian Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, ya saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, yaitu pada saat Pentakosta ya. Saudara bisa membaca di dalam Kisah Rasul 2, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan saya percaya bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan, maka gereja itu, kegerakan gereja itu dimulai ya saudara, dimulai dengan orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dimulai dari para rasul-rasul, dan akhirnya menyebar, Injil menyebar, akhirnya gereja itu bertumbuh sejak saat itu sampai hari ini. Saya tidak akan menyorot kegerakan Roh Kudus di dalam gereja atau penyebaran Injil atau kegiatan-kegiatan yang lain, tapi saya ingin menyorot pada pagi hari ini sesuai dengan judul bahwa Dia adalah penolong, the helper. Saudara, tidak ada satu oknum yang lebih dekat dengan kita daripada Roh Kudus itu sendiri. Anda tentu tahu siapakah Roh Kudus. Nah, kalau bicara tentang siapakah Roh Kudus, maka kita tidak terlepas daripada yang namanya Allah Tritunggal ya saudara ya. Mungkin waktu tertentu saya akan membahas Allah Tritunggal, tapi hari ini saya hanya menyinggung sedikit tentang Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus ya, pribadi ketiga daripada Allah, pribadi ketiga daripada
Allah Tritunggal. Dan kita mengenal istilah bahwa tiga tetapi satu ini saudara harus maknai dengan benar ya. Jadi jangan sampai kita keliru. Kita tidak menyembah tiga Allah. Allah kita cuma satu, tetapi Dia mewujudkan dirinya di dalam tiga pribadi. Ya, pribadi Bapa, pribadi Yesus, dan juga pribadi Roh Kudus. Mungkin tidak terlalu banyak orang menyorot tentang pribadi Roh Kudus. Ya, orang lebih menyorot kepada Allah ataupun kepada Bapa ataupun kepada Yesus. Tapi kalau saudara memperhatikan baik-baik ya, di sini jelas sekali bahwa yang saat ini berada bersama-sama dengan kita itu Roh Kudus, ya. Jadi posisi Roh Kudus ini adalah menggantikan posisi Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya hari ini. Ya, Yesus harus kembali ke surga, kembali kepada Bapa, dan Dia mengutus Roh Kudus untuk menemani setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi saudara, pagi hari ini Anda harus taruh dalam hati baik-baik bahwa yang menyertai kita hari ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini juga Allah, ya. Jadi jangan merasa, oh kok Roh Kudus sih yang tinggal sama kami, bukannya Bapa, bukannya Yesus. Sama saja, saudara. Karena tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa Allah Tritunggal itu ketiga, yaitu Allah yang mewujudkan dirinya di dalam tiga pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut punya esensi yang sama, yaitu Allah. Artinya mereka punya intinya yang sama, yaitu Allah. Bukan tiga Allah, tetapi tiga pribadi, satu Allah, ya saudara-saudara ya. Jadi kalau kita bicara tentang pribadi, maka hari ini yang menyertai saudara dan saya adalah pribadi Roh Kudus. Tapi pribadi Roh Kudus itu juga Allah. Jadi mereka sama-sama punya kualitas yang sama, kekal, maha kuasa, pencipta, semua sama, saudara-saudara ya. Tapi berbeda di dalam tugas. Nah, hari ini yang bertugas menyertai saudara dan saya sampai nanti waktu kita kembali kepada Bapa di surga adalah pribadi Roh Kudus. Nah, ini yang saya ingin soroti pada pagi hari ini ya saudara-saudara, dan menjadi bekal buat saudara pada saat Anda mungkin dalam keadaan susah, tertekan, atau kebingungan, atau kekurangan ide, atau saudara mungkin mengalami sendiri dalam hidup ini. Ingat, ada satu pribadi yang menyertai Anda. Dan Alkitab tadi catat, Dia tinggal di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu ayat firman-Nya sudah tercatat ya. Tidak ada istilahnya kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus meninggalkan kita. Ya, kalau kita yang saat ini punya Roh Kudus aja masih bisa bikin dosa, bayangkan kalau saudara tidak punya Roh Kudus. Ya saudara-saudara ya. Nah, di sini kalau saudara melihat, saya akan menyoroti beberapa kata di sini untuk supaya saudara bisa clear ya tentang Roh Kudus ini ya. Ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Jadi kalau saudara lihat dari ayat yang ke-16 di situ, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, di situ dikatakan seorang penolong. Nah, kata penolong ini di dalam terjemahan King James-nya ya saudara ya, itu disebut dengan comforter. Comforter ya. Comfort itu apa sih? Nyaman. Kalau comforter itu adalah pembuat nyaman. Ya saudara-saudara ya. Kalau hari ini Anda sedang dalam kegelisahan, mestinya Anda ingat bahwa ada sang comforter itu tinggal di dalam kita. Kita seharusnya memberi diri kita untuk mengingat bahwa ada Roh Kudus, sang pemberi kenyamanan itu ada bersama-sama dengan kita. Karena dikatakan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini comforter. Di dalam bahasa Yunaninya itu parakletos. Ya, saudara-saudara, kata Yunaninya itu parakletos. Yang kalau diterjemahkan juga, ini yang menarik ya. Parakletos itu kalau diterjemahkan itu juga adalah advocate. Advocate itu adalah pengacara. Apa sih tugasnya pengacara? Tugasnya pengacara itu penyokong, penganjur, atau pembela. Itu pengacara. Dia akan menolong kita. Dia akan menganjurkan kita untuk tentu saja melakukan hal-hal yang benar ya saudara-saudara ya. Jadi kalau hari ini Anda kekurangan ide atau kebingungan di dalam ada tugas, ada sesuatu yang diberikan kepada Anda dan Anda tidak tahu bagaimana harus memulai, ada Roh Kudus. Minta tolong Roh Kudus, karena tugasnya adalah penolong, saudara-saudara. Dia comforter, dia akan memberi
kita satu rasa nyaman yang tidak bisa dibeli dalam dunia ini, saudara. Ya, Anda mungkin kalau pusing dengan cara dunia mungkin pergi ke bar atau ke kafe minum kopi atau nonton bioskop. Setelah keluar dari bioskop atau dari kafe pasti masalahnya ada. Tetapi kalau bukan masalah ada, tapi pikiran kita masih tetap kalut. Tetapi kalau kita belajar untuk mengerti bahwa ada Roh Kudus, bahwa ada Sang Penolong, ada Comforter yang bersama dengan kita, ada Sang Advocate ini yang bersama dengan kita tidak perlu sampai ke dalam hal seperti itu, saudara. Kita berdoa dan minta Roh Kudus tolong kita, saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa ayat yang lain nanti. Dan kemudian di situ di ayat 17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Nah, ini yang menarik. Kata kebenaran itu dari dalam bahasa Yunani itu disebut dengan aletheia. Ya, saudara ya. Jadi Roh Kudus ini selain dia penolong, dia comforter, dia advocate, dia counselor. Nah, ada kata counselor juga. Counselor itu kalau diterjemahkan adalah penasehat. Hari ini Anda ada masalah, Anda perlu nasihat, cari manusiakah? Atau tanya Roh Kudus? Karena jelas sekali tugasnya adalah counselor. Dia memberi nasihat. Dan nasihat-nasihat yang datang dari Roh Kudus, saya percaya itu nasihat-nasihat yang sama juga datang dari Allah. Yang tidak akan membuat saudara ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya, saudara akan terus berada di dalam kebenaran karena dia adalah counselor, ya saudara. Terus ayat 17 mengatakan yaitu roh kebenaran yang tadi saya sebutkan, yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan baik-baik, roh kebenaran itu juga di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan aletheia. Aletheia itu apa sih? Nah, aletheia itu kebenaran, seluruh kebenaran, atau bisa diterjemahkan begini, kebenaran bukan cuma kebenaran di dalam moral, tapi meliputi kebenaran di dalam ide, kebenaran di dalam berpikiran, kebenaran di dalam moral, kebenaran di dalam setiap aktivitas kita. Roh Kudus ini mampu menolong Anda untuk hidup dalam kebenaran, saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk berfungsi sebagai comforter, berfungsi sebagai sang kebenaran itu sendiri? Ya tidak ada cara lain, berdoa kepada Roh Kudus. Pagi hari sebelum Anda bekerja, sebelum naik mobil mungkin, atau dalam mobil, Anda berdoa, belajarlah, biasakan Roh Kudus, Engkau adalah comforter, Engkau adalah advocate, Engkau adalah counselor, Engkau adalah kebenaran. Mari tolong saya, beri saya hikmat, bijaksana. Itu tugas Roh Kudus, saudara-saudara. Dia akan menolong kita untuk supaya hidup di dalam kebenaran. Dengan kata lain begini, apa sih tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus membantu saudara dan saya untuk bisa hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara-saudara ya. Itu tugas Roh Kudus. Tidak ada oknum lain yang lebih hebat dari Roh Kudus. Kenapa saya bilang lebih hebat? Karena kalau pendeta terbatas, saudara harus kontak dia by phone, dan dia cuma manusia biasa yang terbatas. Tapi Roh Kudus, dia tinggal di dalammu, bahkan dia lebih lekat, lebih dekat dari bajumu sendiri, saudara. Dan Anda tinggal bicara, tinggal ngomong, maka Roh Kudus ini akan berbicara kepada saudara. Bagaimana cara Roh Kudus berbicara? Tentu saja Roh Kudus berbicara bisa dengan segala macam cara, dengan impresi, dengan ada satu perasaan, tiba-tiba ada sesuatu muncul dalam pikiran saudara, atau saudara teringat pada satu ayat tertentu, ataupun Roh Kudus juga mungkin bisa berbicara langsung kepada kita. Kita tidak bisa membatasi cara kerja Roh Kudus. Dia sama dengan Allah yang omnipresent, dia sama dengan Allah yang maha kuasa, maha hadir dengan cara-caranya yang tidak bisa kita telaah dengan pikiran manusia kita, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara. Di dalam Yohanes pasal 16, kalau saudara mau baca, saya bacakan tapi singkat-singkat aja ya. Di dalam Yohanes 16, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan kepada saudara ya, Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dikatakan dalam ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ini hubungan atau kerja Roh Kudus atau fungsi Roh Kudus terhadap dunia ini ya, saudara-saudara. Saya tadi katakan bahwa saya akan menyorot di mana tugas Roh Kudus terhadap pribadi kita saja. Saya tidak terlalu akan membahas di sini. Kita bisa langsung lompat membaca
di dalam ayat 13 daripada Yohanes 16. Di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yang tadi saudara dengar tadi, aletheia, yang artinya kebenaran di dalam cara berpikir, kebenaran di dalam moral, kebenaran di dalam segala hal, ya, itu tugas Roh Kudus menolong Anda supaya benar di dalam segalanya. Dan saya sangat menyorot sekali bahwa yang harus benar di dalam kita oleh Roh Kudus adalah pola pikir kita, atau jiwa kita, atau moral kita. Karena apa yang di dalam itu akan muncul di luar dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Nah, di situ dikatakan di ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan saudara, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Dan tentu saja kebenaran di sini bukan kebenaran manusia, saudara-saudara ya. Bukan apa yang benar menurut manusia, tetapi apa yang benar menurut Allah. Itu standar yang jauh lebih tinggi. Hari ini Anda mau benar di mata siapa? Tentu kita akan jawab di mata Tuhan dan mata manusia. Maka yang bisa menolong kita untuk sampai kepada poin itu adalah Roh Kudus. Karena dia adalah roh kebenaran, bahkan dikatakan ia akan memimpin kita. Namanya dipimpin berarti Anda harus memberi tangan untuk dipegang. Betul? Kalau Anda tidak melibatkan Roh Kudus, maka Anda berjalan dengan pikiranmu sendiri. Dan kalau berjalan dengan pikiran kita sendiri, maka jangan heran akan mengalami hal yang kita tidak akan bisa maksimal. Tetapi kalau kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Anda akan sampai ke dalam seluruh kebenaran. Itu janji firman Tuhan, ya. Dan itu kata Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Roh Kudus akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang penting, saudara-saudara. Ini yang penting. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita sampai ke dalam setiap kebenaran. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, siapa saudara yang akan menolak kita? Kita benar kok, ya saudara-saudara ya. Dan ini yang harus terjadi dalam setiap orang Kristen. Mereka hidup di dalam kebenaran. Sekarang kalau saya mau tanya, tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus apa sih sebenarnya? Gampang kalau menurut definisi-definisi yang saudara dapat tadi. Pertama, dia pasti benar. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memimpin dia dalam seluruh kebenaran. Dia pasti benar. Dia pasti kudus. Namanya juga Roh Kudus. Maka dia pasti kudus. Ya saudara-saudara, ini yang penting. Jangan kita sorot kepada satu poin yang lain. Tapi kita mulai lihat bahwa kalau kita punya Roh Kudus, maka kita pasti hidupnya kudus. Dan di sini Alkitab katakan Roh Kudus itu roh kebenaran. Maka sudah pasti saudara hidup dalam kebenaran. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus tapi tidak hidup dalam kebenaran, artinya cuma satu. Roh Kudusnya sedang tidur atau tidak aktif. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang gentleman. Dia punya perasaan. Kalau Anda tolak dia, maka dia diam. Maka kita perlu berdoa minta supaya Roh Kudus ini aktif lagi dalam kita, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan ya. Di situ dikatakan, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari siapa? Yang mengutus dia tentunya kan. Siapa yang mengutus dia? Bapa dan Yesus. Aku akan meminta, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong yang lain. Dan bagian lain dari Alkitab juga mengatakan bahwa Roh Kudus ini juga dikirim oleh Kristus. Jadi tentu saja yang Roh Kudus bicarakan, yang Roh Kudus nyatakan kepada kita adalah sesuatu yang dia dengar dari Allah dan dia dengar dari Kristus, yang semua isinya adalah kebenaran. Nah, saya akan mengajak saudara lagi satu ayat yang sangat-sangat menarik ya, di dalam Roma 8 ayat 26. Oh, belum. Saya belum akan membawa saudara ke situ. Saya akan mengajak saudara kembali dulu ke 1 Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ini salah satu ayat favorit saya, saudara-saudara, yang mengingatkan saya bahwa Roh Kudus ini begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur
yaitu Comforter, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, lihat kan? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala hal Roh Kudus bisa ajarkan, saudara-saudara. Segala hal, tidak ada satupun yang tidak bisa dijelaskan, tidak ada satupun yang tidak diajarkan kepada kita. Tapi tentu saja kita perlu untuk merendahkan hati dan bertanya dan meminta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam segala hal, saudara-saudara. Ingat, Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia tahu segala sesuatu. Dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Berarti dia juga Allah. Berarti dia juga tahu segala sesuatu. Berarti dia juga maha tahu. Dan di sini dikatakan janji Kristus bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu pada saat konteks ini pada saat Yesus berbicara ini kan kepada murid-muridnya. Jadi perkataan-perkataan Yesus yang sudah diajarkan kepada murid-muridnya, tugas Roh Kudus adalah mengingatkan itu semua kepada mereka. Kalau dibawa ke dalam zaman ini, maka tentu saja supaya kita bisa mengingat semua kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Kristus atau Allah, ya kita harus baca Alkitab dong. Anda tidak pernah baca Alkitab, terus berharap Roh Kudus ingatkan firman Tuhan, ya nggak bisa. Anda harus melakukan bagian Anda, yaitu baca Alkitab. Kita tidak akan bisa menghafal 66 kitab ini, saudara-saudara. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada orang yang bisa menghafal itu. Tetapi Roh Kudus mampu mengingatkan Anda dan saya. Kalau saudara membaca di Kisah Rasul, Yesus di situ para rasul harus dibawa kepada tua-tua agama untuk dihakimi. Dikatakan Roh Kudus bisa mengajarkan mereka untuk memberi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka untuk melawan setiap orang-orang yang menghakimi mereka pada saat itu. Tugas Roh Kudus ini begitu dahsyat, saudara-saudara. Dia mengajar segala sesuatu dan dia bisa mengingatkan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Nah, kita buka ayat yang terakhir yang akan saya bacakan kepada saudara pagi hari ini. Itu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke 26. Roma 8 ayat yang 26. Saudara mungkin sudah pernah dengar ayat ini ya. Dikatakan demikian, Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya yakin kita pernah mengalami masa-masa yang dimana untuk berbicara saja kita nggak bisa, ada kata-kata yang cukup untuk mewakili perasaan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, di situ sebenarnya Roh Kudus bisa mengambil alih tugas saudara. Tapi yang menarik dari sini adalah dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita, bukan membantu kelemahan kita untuk supaya apa yang jadi lemah kita lakukan salah, bukan itu saudara ya. Tetapi pada saat Anda lemah, Anda bisa minta Roh Kudus tolong membantu kita untuk supaya kita tidak jatuh dalam kelemahan tersebut. Saya ingin membacakan Roma 8 ayat 26 ini dari versi firman Allah yang hidup. Kata-katanya bagus sekali dan sangat mudah dicerna. Saya bacakan ya saudara-saudara. Roma 8 dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Dan dengan jalan yang sama, yaitu dengan iman kita, Roh Kudus menolong kita menanggulangi masalah sehari-hari. Ia juga menolong kita dalam doa, sebab kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, dan juga tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tapi Roh Kudus berdoa bagi kita dengan perasaan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Menarik sekali saudara-saudara ya. Anda punya masalah kan setiap hari kan? Pasti ada kan? Di sini Alkitab katakan, Dia dapat menolong kita menanggulangi, menyelesaikan masalah sehari-hari. Saudara, setiap orang masih punya kelemahan bukan?
Jangan terpuruk dalam kelemahanmu. Ada Roh Kudus yang bisa membantu Anda untuk keluar dari kelemahan-kelemahan tersebut. Saya tidak tahu kelemahan Anda apa, tapi saya tahu kelemahan saya apa. Dan pada saat saya diserang dengan kelemahan tersebut, oknum yang pertama saya minta tolong itu bukan yang lain-lain, tapi Roh Kudus. Saya minta Roh Kudus, tolong saya. Saya sedang menghadapi kelemahan ini. Tolong supaya saya bisa menanggulanginya. Dan kalau kita berseru kepada Roh Kudus, ada kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Saudara-saudara, Anda perlu mengalami perjumpaan atau perlu mengalami bagaimana rasanya Roh Kudus menolong Anda. Cara pertama, libatkan Dia. Sebelum memulai hari kerja Anda, minta Roh Kudus aktif di dalam hidupmu. Berfungsi sebagai comforter, berfungsi sebagai counselor, berfungsi sebagai advokat, berfungsi sebagai sang pengajar kebenaran, berfungsi sebagai yang menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, dan berdoa supaya Roh Kudus juga membantu kita di dalam doa-doa kita. Saya percaya kalau saudara melibatkan Roh Kudus, saya percaya saudara, yang pertama kita akan masuk di dalam kebenaran dan kita akan hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita menjadi orang-orang yang kudus, ya. Karena kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita pasti jadi kudus, saudara. Dan kalau kita menjadi kudus, bukankah itu adalah cara untuk supaya kita menarik banyak orang melihat Kristus melalui kehidupan kita yang benar dan kudus ini. Nah, saudara, pagi hari ini saya tidak akan berpanjang. Saya akan sampai di sini dan saya dorong Anda untuk ayo libatkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Dialah yang menyertai kita, yang paling dekat dengan kita dari semua orang. Bahkan istri, bahkan anak, bahkan suami, Roh Kudus lebih dekat. Bahkan dari bajumu sendiri, dia lebih dekat. Dia ada di dalam kita. Anda tinggal berseru dan melibatkan Roh Kudus untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh menginspirasikan saudara-saudara yang mendengarkan Morning Inspiration di pagi hari ini, dan kiranya Roh Kudus mulai bekerja sesuai dengan peran yang sudah disebutkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan aku berdoa biar setiap saudara-saudara yang mendengar ini boleh sungguh-sungguh melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkati saudara-saudara yang bekerja hari ini, yang kuliah, yang bekerja, yang sedang berbisnis, ataupun yang sedang mengurus rumah tangga dalam menghadapi perkara-perkara apapun yang sudah dialami. Biarlah Roh Kudus menjadi penolong bagi mereka. Roh Kudus memberi mereka inspirasi, menjadi konselor bagi mereka supaya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.